Bani lagi. Kalau Bani Israel itu apa? Arti Bani apa? Oh, umat, rakyat, kan begitu yang di perantauan. Jadi Nabi Isa itu memang untuk Bani Israel ya, bukan untuk orang Yahudi. Kenapa Nabi Isa lahir di tanah Arab? Di bawah pemerintahan siapa? Kaisar Damaskus, Raja Damaskus. Dari mana jalannya itu? Kau baca nanti tafsir Ibnu Katsir atas surah 4157. Nanti kita tunjukkan ya datanya. Nah, jadi kawan-kawan, sampai mati pun mereka tidak bisa membuat Yesus itu adalah Isa. Ya. Dan itu bukan hanya perubahan berbeda nama, enggak. Bukan hanya perbedaan teologis, enggak. Itu sudah error in persona. Yang tidak bisa diganggu gugat lagi, gugur. Mau dibawa kemanapun gugur, bukan itu orangnya. Cuman umat muslim kan sulit mencari Injil. Agar mereka bisa memperkosa Injil yang di dalam Bible, mereka selalu memohon-mohon kepada Kristen biar sama. Memohon-mohon. Maka biar bisa mereka mengutak-atik Bible isinya. Paham ya? Itu yang bisa ku sampaikan, Nadar. Mari kita gas. Malam kali kita kalah buat Siladar 7 kali. Tak pernah kita menang. Sudah. Mulai. Silakan. Ya. Mana? Biar tak berkutik, sih lihat aja Rudi. Pasti jawabannya asumsi lagi nih. Teman-teman lihat nih ya. Si Rudi Yohanes membahas tentang error in persona. Kita buktikan sekarang ya. Ketika kita berbicara error in persona, maka si Rudi Yohanes tidak menunjukkan satu dalil pun. Ya, tidak menunjukkan satu data pun. Tidak menunjukkan satu rujukan manapun. Jadi katanya mahasiswa hukum semester 4 ya, kemudian berbicara tentang sesuatu tidak memiliki data yang mumpuni. Mang, terima kasih Mang. Kita lihat teman-teman ya. Saya tunjukkan kepada salah satu tim. Ini adalah salah satu tim penerjemahan Alkitab Indonesia. Namanya adalah Ibu Rita Wahyu ya. Ibu Rita Wahyu teman-teman ya. Saya punya data dari pihak Kristen sendiri. Ibu Rita Wahyu teman-teman boleh cek biografinya. Bahkan saya sebagai seorang muslim harus objektif ya. Tidak ada apologet Kristen di Indonesia ini yang bisa bahasa Ibrani secara mumpuni kecuali Ibu Rita Wahyu. Kalau Bambang Nursena, mohon maaf ya, Bambang Nursena itu hanya pemandu wisata. Kalau disuruh bahasa Ibrani ya itu masih ngeja-ngeja lah. Kita lihat teman-teman ya. Ini dari Ibu Rita Wahyu. Saya akui kredibilitas beliau sebagai orang yang paham bahasa Ibrani. Ini beliau mengatakan, saya berpendapat Yesus Kristus dan Isa Al-Masih adalah sosok pribadi yang, kita lihat nih apa nih, pribadi yang sama. Nah kon, jeder Rudi, ya, saya nggak mau teriak-teriak nih ya. Nih kita lihat nih, saya berpendapat Yesus Kristus dan Isa Al-Masih adalah sosok pribadi yang sama. Kalau tokoh yang mengerti bahasa Ibrani, tokoh yang mengerti sejarah keyahudian, itu mereka punya ilmu dan boleh berpendapat bahwa Isa dan Yesus adalah sosok yang sama. Sedangkan ucapanmu, pendapatmu, kapasitasmu sebagai apa? Ya, sekolah teologi tidak, ya kan? Pendeta bukan. Jadi secara hukum ini batal demi hukum. Apa yang dia nyatakan ini tidak berdasar. Oleh karenanya, teman-teman, untuk menguji tesa atau tesis yang dia gunakan, marilah kita antitesa. Sekarang saya tanya satu pertanyaan sama kamu. Pertama, tolong dijawab, karena ketika kamu lari dari pertanyaan ini, ya, saya pastikan ke depannya atau selanjutnya pasti udah ngalor ngidul. Pertama yang saya tanyakan adalah, siapakah tokoh yang mendukung pernyataanmu kalau Isa dan Yesus adalah sosok yang berbeda? Satu. Kedua, saya tanya sama kamu, Yesus itu sehari-harinya berbahasa apa? Ingat ya, yang pertama, siapakah tokoh di Indonesia maupun di luar negeri yang mengatakan Isa dan Yesus adalah sosok yang berbeda? Yang kedua, Yesus itu sebetulnya sehari-hari berbicara bahasa apa? Dua. Tiga,
sebetulnya nama Yesus itu siapa? Kalau saya nandar ke Amerika ya tetap nandar. Ya, saya ke Jamaika ya tetap nandar. Kalaupun ada fonetik korespondensi, mungkin ke Amerika nander, paling kayak gitu. Ya, atau kalau saya ke Itali nondor. Tetapi tidak berubah gitu esensinya. Jadi tolong jawab pertanyaan saya, siapakah tokoh yang mendukung pernyataan Anda kalau Yesus dan Isa adalah sosok yang berbeda? Kemudian yang kedua, sehari-hari Yesus berbahasa apa? Ketiga, siapakah nama Yesus yang sebenarnya? Kalau Anda gagal di tahap ini, maka Anda akan gagal di tahap berikutnya. Ingat, dijawab ya teman-teman ya. Kita lihat nih, Rudi Yohanes bisa nggak menjawab pertanyaan saya? Saya ulangi. Kalau saya lupa nanti pertanyaannya teman-teman diingatkan ya. Pertama, ya, siapakah tokoh baik di Indonesia maupun di luar negeri yang mendukung pernyataan Anda kalau Isa dan Yesus adalah sosok yang berbeda? Kedua, sehari-hari Yesus berbahasa atau ngomong dalam bahasa apa? Harus ada dalilnya. Yang ketiga, sebetulnya Yesus itu nama aslinya siapa sih? Itu saja. Ingat teman-teman ya, kalau dia gagal di dalam menjawab pertanyaan ini, maka akan ngawur untuk selanjutnya. Saya pastikan Rudi Yohanes tidak bisa jawab. Oke, ngomong error in persona segala macam. Jawab pertanyaan saya. Buka mikrofonnya. Sudah kebuka itu. Dah. Ayo kawan, semangat kita, masa kita letoy menghadapi nandar ini. Gak ada suara, Run. Kok nggak ada? Udah ini ya, tes. Gak ada suara. Ada suara? Dah. Kok nggak ada? Ada. Barusan ada. Kok barusan ada? Punyamu itu yang ada trouble itu. Loh, kok aku trouble? Oke, matikan mic-mu. Ya, siap. Timernya. Ya, terpencet. Sabar. Tarun. Aku mau ambil pulpen dulu, biar nggak lupa. Taruh ya. Ya, nanti kau jawab dari jangkek kemarin kau curang ya. Kau jawab dari kitabmu dong. Jangan kau lari-lari. Tapi kita nggak usah keras-keras dulu kawannya. Nanti tidak mau orang tuh berdebat. Slow aja. Sejak kapan aku nggak mau? Ayo, sudah. Teman-teman, ini Otter sudah mulai nge-report nih. Tolong di tap layar ya. Ya, ayo tap yang layar kawan. Digabung. Kasih semawar 2 mawar biar jangan kena buang kita sama itu. Oke? Pencet nandar udah. Jadi kawan-kawan, si nandar ini dari tadi aku sudah mengasih apa? Siapa orang tokoh? Oh, iya, saya buat tokoh. Tokohnya bermananya? Mana yang dia terbalik kok malah balik lagi? Ya. Oke ya. Tokohnya yang pertama bernama Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mengatakan begini. Oke. Ku buat ya ini. Ini. Mereka masih belum puas dengan hal tersebut. Akhirnya mereka datang kepada Raja Damasik ini, Damaskus, ya, di masa itu. Jadi menurut Ibnu Katsir bahwa Nabi Isa di dalam Al-Quran hidup di masa Raja Damaskus. Oke. Sekarang kita masuk ke Bible, Lukas 1. Pada waktu itu Kaisar Agustus. Jadi sudah berbeda ya nandar. Antara Kaisar Agustus dengan Raja Damaskus itu sudah berbeda. Sudah. Jadi siapa tokohnya? Pertama Lukas, yang kedua adalah Ibnu Katsir. Paham ya nandar? Kemudian yang kedua, si nandar mengatakan dari Rita Wahyu. Nah, ini lucunya saya nih. Kalau kau meyakini Rita Wahyu nandar, coba kau lihat pernyataan Rita Wahyu, apakah Isa mati disalib atau enggak? Jelas-jelas Rita Wahyu mengatakan Yesus itu mati di kayu salib. Sementara di dalam ajaran Islam Yesus itu tidak mati di kayu salib. Surah 4157. Kau makan buah si malakama, kau melakukan blunder menggunakan Rita Wahyu.
Coba tunjukkan satu tulisan Rita Wahyu yang mengatakan Yesus tidak mati di kayu salib. Yang kedua, tunjukkan bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan dari ciptaan catatan Rita Wahyu. Ya, kalau kau menggunakan Rita Wahyu bahwa itu sama. Paham Nandar ya? Nah, kemudian si Nandar berkata begini, apa nama aslinya Yesus siapa? Bahasanya apa? Bahasa yang digunakan Yesus sehari-hari ada beberapa bahasa. Bahasa Ibrani ya harus kita akui. Yang kedua ada namanya bahasa Yunani. Kalau kita lihat di Markus 7 ayat 26, aku bukakan ya. Tidak usah balik-balikkan apa yang kalian baca aja. Markus 7 ayat 26 dibilang begini. Ya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Artinya ayat ini mau menjelaskan bahwa Yesus pernah berjumpa sama seorang wanita Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan dari anaknya. Artinya apa? Tak mungkin dia berbahasa Arab, orang dia bangsa Yunani Siro-Fenisia. Sangat besar dia kemungkinan berbahasa Yunani karena nama negaranya disebut dan nama sukunya disebut. Dan Yesus mengerti Nandar. Pahami dulu. Dia mengerti dan menjawab ibu ini, makanya mereka pergi ya. Daerah Tirus, kejadiannya itu di daerah Tirus. Oke. Kemudian apa lagi kau bilang? Rita Wahyu mengatakan saya berpendapat. Ya sah-sah saja. Itu pendapat dia. Tapi kau belum pernah menunjukkan dari catatan otentik Kristen yang dipercayai oleh Kristen yang mengatakan bahwa Yesus adalah Nabi Isa itu sama. Gak akan pernah kamu temukan. Rita Wahyu itu siapa? Orang yang lahir abad ke-19. Paham gak kau Nandar? Abad ke-20. Coba carikan saya satu. Tapi yang saya tunjukkan tadi jelas. Orang yang lahir abad pertama yakni Lukas. Dan orang yang lahir abadnya ke berapa itu? 9, yakni Ibnu Katsir. Yang tua-tua aku bawakan. Tidak ada mengatakan Yesus itu adalah Isa. Nggak ada itu. Ibnu Katsir nggak mau. Kemudian apalagi? Kita buka surah 19 ayat 16. Kita mainkan dulu dari Al-Quranmu ini Nandar. Ya. Dikatakan di situ begini. Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke satu tempat di sebelah timur. Sebelah timur mana? Dia sedang berada di mihrab, di rumah Zakaria. Zakaria itu berada di mana? Yerusalem. Sebelah timur Yerusalem mana? Arab. Terima kasih. Waktu habis. Ini sudah pasti ngawur ke berikutnya, ini pasti ngawur ini. Gak ada data guys. Kok nggak ada data? Tadi bukan data yang kasih ke Nukasir. Gak ada data. Kok nggak ada Nukasir nggak data itu? Ini waktu sudah selesai. Belum mau dipencet kan? Iya jangan. Tadi kau juga sebelum waktu dipencet kau bicara. Oke, silakan. Jadi kalau saya minta tokoh maka jangan menggunakan Bible, ya kan? Karena Bible nggak. Ini nih, Rudi, gua kasih tahu ya. Gua berbicara tokoh di Indonesia pakai Lukas. Gua berbicara tokoh di Indonesia, lu pakai Ibnu Katsir. Saking tidak bisa menjawabnya. Ini tokohnya Lukas Nandar, brother. Kamu percaya dengan Lukas? Nih gua kasih tahu nih. Injil menurut Markus, ya. Pengarang sesungguhnya dari Injil ini seperti juga dengan pengarang kuno lainnya. Pengarang ketiga Injil lainnya tidak kita ketahui. Jadi bagaimana kau jadikan Lukas sebagai tokoh yang mendukung pernyataan Anda? Satu, jadi Rudi Yohanes tidak menjawab berdasarkan data. Nah, kau mengatakan dengan tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir tidak bisa menjadikan rujukan sahih bahwa Nabi Isa di zaman Raja Damaskus. Makanya tunjukkan hadisnya. Karena begini, tafsir Ibnu Katsir itu ketika Ibnu Katsir menyampaikan suatu riwayat itu sebagai hajanah, bukan sebagai rujukan pasti ya. Itu karena tafsir itu ada tafsir mutlak, ada tafsir relatif. Itu yang harus kau tahu. Satu. Yang kedua, teman-teman, saya tanya, Yesus berbahasa apa?
Rudi Yohanes lagi-lagi cuma berasumsi. Saya tunjukkan. Kalau saya by data ya. Biar Rudi Yohanes dan kawan-kawan paham. Kalau Yesus itu sehari-harinya berbahasa nih. Kita lihat nih. Ya. Nih saya tunjukkan. Yesus itu nggak pernah berbahasa Yunani. Ini teman-teman, ini dari Alkitab Sabda ya. Ini Alkitab Sabda nih. Alkitab Sabda itu yayasan ya, yayasan resmi yang tercatat dan terdaftar di Kemenkumham. Di sini dikatakan teman-teman ya, Yesus berbicara dalam bahasa apa? Coba kita lihat nih teman-teman. Teman-teman bisa Google sendirilah. Sekarang ada Meta AI. Bahasa yang dipakai di Palestina pada saat itu adalah bahasa Aram. Kemudian Rudi mengatakan, Nandar, ada seorang wanita Yunani, mau dari bangsa manapun, bahasa yang biasa dipakai di Palestina pada saat itu adalah bahasa Aram. Mau dia orang Papua, mau dia orang Sunda, mau dia orang Jawa, kalau pergi pada zaman itu, maka dia berbahasa Aram. Ini loh data. Ini yayasan resmi ya, yang bisa dipertanggungjawabkan apa yang dia tulis, apa yang dia nyatakan nih. Bahasa yang dipakai di Palestina pada saat itu adalah bahasa Aram, bukan bahasa Yunani. Yesus seumur-umur tidak ngerti dan tidak bisa berbahasa Yunani. Tunjukkan kalau Yesus pernah ngomong bahasa Yunani. Kalau Yesus itu bahasa sehari-harinya adalah bahasa Aramaik. Sedangkan bahasa liturgi adalah bahasa Ibrani. Jadi Yesus hanya menguasai dua bahasa, Ibrani dan Aramaik, tanpa Yunani ya. Nah, teman-teman, saya tunjukkan kepada teman-teman di dalam ini ya. Tadi pernyataan Ibu Rita Wahyu sangat jelas nih. Saya berpendapat Yesus Kristus adalah Al-Masih Putra Maryam ya. Jadi itu berdasarkan data. Terus data yang kedua, Rudi, ini adalah sebuah buku. Was the New Testament really written in Greek? Ternyata dipermasalahkan karena Yesus itu sebetulnya berbahasa Aramaik. Kenapa? Bible-nya Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani. Saya tunjukkan di dalam Alkitabmu sekarang. Ya, saya tunjukkan di dalam Alkitabmu sekarang. Jadi tolong ya, jangan ngawur, harus pakai data. Ditanya Yesus berbahasa apa sehari-harinya? Kau sudah 50 tahun menjadi Kristen, gak ngerti. Malah bilang Ibrani dan Yunani. Yesus sehari-hari berbahasa Aramaik. Yang ketiga, siapakah nama Yesus sebenarnya? Jadi Yesus itu nama pagan. Kalau dalam bahasa Ibraninya, Yesus itu ini kuda. Ini saya tunjukkan kepada Rudi Yohanes ya. Nah, kita lihat teman-teman ya. Matius 1 ayat 1. Matius 1 ayat 1. Nah, kalau saya salah silahkan dikoreksi. Rud, ternyata namanya bukan Yesus, Iso. Nih, kita lihat nih. Inilah silsilah, ini nih. Biblos Genesios Iso namanya. Kok bisa jadi Yesus? Ini Yesus berasal dari bahasa apa? Nah, kalau kita lihat di dalam ini ya. Nih, Rudi, lihat nih. Iso, bukan Yesus. Jadi tolong, saya tidak merubah pertanyaan saya. Tolong jawab pertanyaan saya yang tiga hal itu. Habis. Oke lah, agak kutingkatkan dulu dikit ya. Kutingkatkan dulu dikit. Oke. Panas dia, sudah mulai panas ini. Tunjukkan pakai data. Kutingkatkan dikit. Ya, tunjukkan. Bingung. Nah, pencet Anda. Gelisah. Kok geli? Enteng melawan kau itu enteng. Udah pakai data. Impersonal aja kok nggak tahu. Oke, ya ini kawan. Nandar kalau berdiskusi itu nggak pernah jujur, selalu bohong. Ya, dia selalu mengutip di awal. Apa dibuat sini? Bahasa yang dipakai di Palestina pada saat itu bahasa Aram ya, atau bahasa Ibrani sekarang lah. Logat Siro Kasdim. Setelah penawanan Bible bla 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 bla,
mengganti bahasa Ibrani asli, meskipun selanjutnya bahasa Ibrani menjadi bahasa dokumen-dokumen rohani. Adalah masuk akal untuk percaya bahwa Yesus berbahasa Aram sebab rakyat tidak mengerti kalau dia berbicara bahasa lain. Umumnya dipercaya bahwa Matius ditulis dalam bahasa Aram dan ketiga Injil dalam bahasa Yunani. Bahasa perdagangan dan kesusastraan pada masa itu adalah Yunani. Buktinya kau mengatakan namanya Yesus. Itu Yesus itu dari bahasa apa? Bahasa Aram. Kitab yang kau tunjukkan tadi kan bahasa Yunani. Itulah ohnya, maaf ya, itulah lucunya si Nandar ini. Gak ngerti dia bahasa Yunani pada masa itu ada. Aduh. Sekarang kawan, dia membantah. Apa yang dibantahnya Ibnu Katsir. Lucu. Kafir kau sudah membantah Ibnu Katsir. Karena Ibnu Katsir itu menafsir belum satu, bahkan negara Arab pun tidak berani mengacaukan seperti yang kau ucapkan. Apa ucapan Ibnu Katsir tidak benar? Sekarang kau baca lagi surah 19 ayat 16. Dia pergi ke timur Baitul Maqdis. Timur Baitul Maqdis itu Arab. Pahami dulu, kau nggak tahu peta. Kalau Bethlehem itu selatan. Nah, kemudian kau bilang Markus, yang kau petik tadi kan Injil Markus. Ketiga Injil katanya. Sementara Injil sinoptik ada 4. Yang kubuka itu bukan Markus tadi, Lukas. Gimana sih kau nih? Injil ada 4, kalau tidak Lukas ya berarti yang 3 ini. Kalau mau menurut fakta misalnya kita di persidangan, kan ada 4 Injil. Yang kau ambil tadi Markus. Lari kok ke yang ku kasih ayat. Kan lucu kok Nandar ya. Kaisar pada masa itu adalah Kaisar Agustus, dan pada masa itu mereka di bawah pemerintahan Pontius Pilatus orang Romawi. Bagaimana Yesus bisa berkomunikasi dengan mereka kalau dia tidak tahu bahasa Romawi? Kok kira Yesus itu oon? Yesus itu cerdas, semua bahasa dia tahu. Nah, kemudian apa lagi? Wah, sudah kujawab semua ini. Oh, mana pernyataan dari Indonesia? Ustadz Somad aja tidak pernah mengatakan itu Isa disalib. Makanya kau jawab tadi, mana pernyataan Rita Wahyu yang mengatakan Yesus itu tidak disalib agar dia menjadi Isa? Itu kan blunder sama kau, Nandar. Kalau kau bilang Rita Wahyu pendapatnya kau ambil, maka Rita Wahyu mengatakan Yesus disalib. Kenapa kau tentang Yesus disalib, Isa disalib? Artinya kau tidak bisa menggunakan dalil Rita Wahyu untuk memperkuat dalilmu, pembuktianmu. Makanya aku bilang error impersona. Sementara aku ambil ini loh. Tidak percaya dia sama Ibnu Katsir kawan, ngeri kawan. Mereka ini begitu. Kalau nanti kita buka hadis, mereka nggak bisa jawab. Ini kan hadis karangan. Untung nggak kita membilang. Coba saya yang bilang. Kok kau percaya sama hadis? Oh, di penjara kok kawan. Kok kau percaya sama tafsir Ibnu Katsir pembohong, di penjara kok kawan. Untung mereka yang bilang. Jadi dalil mereka sampai detik ini tidak ada yang bisa mengatakan Yesus di dalam Bible sama dengan Isa di dalam Al-Quran. Wah, Yesus tidak mungkin berbahasa Yunani, diambilnya namanya Yesus. Itu kan bahasa Yunani, kan lawak. Kecuali kau bilang namanya Yeshua Hamashiach, bahasa itu nama Ibrani. Ini diambilnya, dikutipnya bahasa Yunani. Terus bilang Yesus tidak bisa bahasa Yunani, kan lawak kawan. Yang jadi kawan-kawan, perdiskusian dengan mereka ini penuh kelawak-lawaan. Habis ini lawak-lawak lagi nih. Kubuka nanti dalil lagi. Dalilnya aku nggak lari dari Quran. Quran pun nanti dibantahnya itu. Yang tadi itu kan Al-Quran ditafsirnya. Ibnu Katsir menafsir. Dan itu yang Isa tidak disalib. Terus dia percaya dengan Rita Wahyu. Rita Wahyu membilang Yesus disalib. Berarti Isa disalib dong. Kalau kau memakai dalil itu. Pahamin Nandar? Silakan. Terima kasih. Gak ada dalil. Kok nggak ada dalil? Jangan gue tunjukkan tantrum. Gue tunjukkan. Yang tantrum siapa? Oke, kita mulai lagi ya. Jadi tolong jujurlah terhadap diri sendiri ya teman-teman ya. Nih gue tunjukkan. Data itu bukan hanya satu kalau saya. Ya teman-teman lihat ini ya. Nih teman-teman ya. Ini dari sumber kekristenan sendiri loh.
Di universitas teologi, sekolah tinggi teologi itu dibahas perihal ini. Karena Rudi bukan, dia jurusannya jurusan teknik, ya teknik sipil. Jadi apa namanya itu salah kaprah gitu, bahas Bible itu dia nggak punya kapasitas. Tapi nggak apa-apa lah, kita tunjukkan teman-teman ya. Ini nih, bahasa yang dipakai Tuhan Yesus, saya nggak menyebut Tuhan ya, Tuhan Yesus. Di dalam kitab Injil, khususnya Injil Markus, tercatat beberapa perkataan asli Tuhan Yesus dalam bahasa Aram yang diberi terjemahan dalam bahasa Yunani. Jadi sebetulnya Yesus itu gak pernah berbahasa Yunani. Saya sudah katakan di awal, kalau Yesus itu bahasa asli yang digunakan sehari-hari bahasa Aramaik, adapun bahasa liturgi, bahasa ibadah adalah bahasa Ibrani. Ya, tunjukkan kepada saya di dalam Bible-mu kalau Yesus ngomong bahasa Yunani. Kalau cuma, oh ini ketemu perempuan Yunani dan segala macam, itu bukan fakta, tetapi itu asumsi. Nah, contoh saya buktikan kepada Anda kalau Yesus berbahasa Ibrani. Itu ada. Ya, dua bahasa yang digunakan Yesus, Ibrani dan Aramaik. Nih, contoh. Kita lihat teman-teman, Kisah Para Rasul 14. Mohon maaf, ini Kisah Para Rasul berapa nih? Kisah Para Rasul 26 nomor 14. Kami rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke tanah galarangsang. Ternyata Yesus itu berbahasa Ibrani. Tunjukkan kepada saya satu fakta kalau Yesus berbahasa Yunani. Punya telinga itu untuk mendengar lae. Dalam Injil Matius itu bahasa aslinya bahasa Aramaik loh. Makanya kita lihat teman-teman ya. Coba kamu buka Rudi. Saya bukan mengatakan Yesus nih. Coba. Ya, ini dalam bahasa Inggrisnya, The Book of the Genealogy of Jesus. Dalam bahasa Yunaninya, Biblos Genesios. Coba lihat ini. Nanti salah dengar lagi. Ini loh, lihat, jangan panik. Ternyata kalau nama itu tidak berubah, sini lihat brother, nanti salah lagi. Coba Anda lihat, Anda kan nggak bisa baca Yunani. Saya bukakan yang bubble hub-nya, ternyata namanya Iso. Ya, kenapa Iso jadi Yesus? Ini loh Iso. Nah, kita lihat sekarang dalam bahasa Yunaninya. Rekam baik-baik ya. Rekam baik-baik, bener nggak bacaan saya? Kita lihat teman-teman ya. Matius 1 ayat 1. Ini terjemahan yang salah kaprah. Inilah silsilah Yesus Kristus. Dalam bahasa Yunaninya, Biblos Genesios Iso. Sama dengan Aramaik. Ini loh. Nah ini. Nih coba kau lihat nih. Makanya pendetamu nggak ada yang berani Rud. Karena terjemahan semua. Saya mah belajar Aramaik, belajar ya kan. Ibrani belajar. Bukan ahli ya, tapi saya minimal belajar. Ketobo, inilah kitab. Dili Duteh, kitab silsilah. De Iso, nih, De Iso, Mesiho, Breh, David, Breh, Davrohom. Loh, orang Kristen, nama Yesus aja diselewengkan loh. Harusnya orang Kristen itu bilangnya Tuhan Iso, bukan Tuhan Yesus. Karena Yesus sehari-hari berbahasa Aramaik. Ini Yesus berasal dari mana? Saya tanya sama Anda. Yesus ini awal mula jadi Yesus itu bagaimana ceritanya? Saya tanya kepada Anda, adakah tokoh orang Indonesia yang mendukung narasi Anda kalau Yesus dan Isa adalah sosok yang berbeda? Sudah saya katakan di awal, Yesus dan Isa adalah sosok yang sama, cuma perspektifnya berbeda. Perspektif kami dia bukan Tuhan, perspektif kami dia tidak disalib. Yang kita bicarakan ini sosoknya loh. Bagaimana Anda paham? Dalam bahasa Aramaik Iso, dalam bahasa Yunaninya nih, Matius 1 ayat 1, Iso. Yesus berasal dari mana? Coba saya tanya. Kok bisa nama orang diganti jadi Yesus? Jangan-jangan ini terkait ini Yesus, ya, dewa Zeus. Jangan-jangan dewa matahari itu. Ya, makanya akan diusir. Matius 7 ayat ke-21. Banyak orang yang memanggil aku Tuhan Yesus. Kata Yesus, siapa Yesus? Jangan-jangan tukang cilok. Saya mah Iso, kok dipanggil Yesus? Pelajari fonetik korespondensi. Habis. Pasti siapa Yesus? Kasihan dong. Gak bisa jawab.
Gak bisa jawab. Kok nggak bisa jawab? Enteng melawan kau tuh Nandar, kok hilang? Coba jawab. Itu Yesus dari mana itu? Yesus dari mana itu? Pencet. Terima. Ya, terima. Ya, terima. Oke. Jadi kawan-kawan, si Nandar inilah yang ku bilang, maaf ya Nandar, kau nggak ada perkembangan pikiran. Kalau dibilang on dungu benar. Dia bilang Yesus tidak bisa bahasa Yunani. Kemudian dia ambil Matius 1 dan dia bacakan bahasa Yunani. Kan lawak kawan. Terus dia bilang, wah itu tidak ditulis Matius dalam bahasa Yunani. Ternyata yang dibacanya bahasa Yunani. Coba kalian pikir baik-baik kawan. Dia bilang asal kata nama Yesus dari bahasa Yunani. Kan lawak. Sementara dia bilang Yesus tidak pernah berbahasa Yunani. Bahasa perdagangan waktu itu adalah bahasa Yunani. Sudah kau buka dari yang kau bilang tadi, sabda. Aku hanya ngambil dari sabda yang kau bilang Nandar. Lah terus letak kebenaran kau di mana? Nol, nggak ada. Pembuktian di pengadilan dia sudah kalah kawan. Nah sekarang dia bilang, dari mana berubah menjadi Yesus? Ya aku akui dari bahasa Inggris. Kan itu ditranslate oleh bahasa Inggris. Loh, kok kamu ketawa? Nama itu dipakai mereka. Yesus, Yesus dibilang mereka tidak salah. Lah jadi bahasa Isa gimana? Oh karena Yesus sejak kapan 4 huruf sama dengan 3 huruf? Itu kan ngarang-ngarang cocokmologi. Nah, sekarang kau mengakui bahwa Yesus bertemu dengan Paulus. Nanti di topik lain tidak mengakui dia Yesus bertemu Paulus. Inilah licik-liciknya Muslim. Hanya untuk kepentingan sesaat diakui dia. Untuk pembuktian lain tidak mau dia ngakui kawan. Dari mana jalannya dia menang? Terus dia bilang Rita Wahyu. Makanya aku bilang Rita Wahyu mengatakan Yesus itu disalib. Berarti kau harus mengakui Nabi Isa disalib. Kau sudah melawan Al-Quran. Pasal 4157. Andai kata kita di pengadilan gak melawan kau sama aku. Kau bilang berbicara perspektif. Ini tidak hanya berbicara perspektif Nandar. Kalau nama berbeda masih bisa kau datang ke kelurahan. Kau enggak di negara ini apa dibilang? Apabila terdapat nama yang berbeda, maka minta surat pernyataan dari RT, RW dan lurah yang menyatakan nama ini adalah sama. Pergilah kau ke RT, pergilah kau ke RW. Maka dibuatlah surat bahwa Nandar dengan Nondor itu adalah orang yang sama. Tapi kalau Nandar bapaknya Sujana dengan Nandar bapaknya Karpidol, nggak bisa kau mintakan surat. Kau orang hukum, masa nggak tahu error in persona? Malu-maluin aja kau. Nandar yang di bawah pemerintahan Soeharto lahirnya itu tidak sama dengan Nandar yang lahirnya di zaman SBY. Makanya aku bilang Yesus di zaman Kaisar Agustus, Nabi Isa di zaman Raja Damaskus. Sama enggak? Enggak sama. Kalau nama berbeda, kau tinggal pergi RT RW, lurah dikasih surat bahwa orang yang dimaksud adalah orang yang sama. Tapi kalau sudah berbeda, kau di zaman pemerintahan siapa? Gak bisa Nandar. Sejak kapan Raja Damaskus menguasai Yerusalem? Harus kau cari tahu itu. Itulah hari kelahiran Isa. Jadi Isa ini orang Arab. Karena Maryam itu lahir pergi ke timur Baitul Maqdis. Sudah kubacakan surat 19 ayat 16. Apalagi mau kau buat? Tafsir Ibnu Katsir ku buka. Pergi ke ini ku buka tafsir Ibnu Katsir ya. Dibilang begini Nandar, tafsir Ibnu Katsir surah 19 ayat 16. Nah ini ntar ya. Setelah Allah menceritakan kisah Zakaria bahwa Allah telah menciptakan bagi Zakaria, dia di rumah Zakaria ayat-ayat sebelumnya. Zakaria tinggal di mana? Di mihrabnya itu di mana? Yerusalem. Nah timurnya mana? Ini. Nah, Maryam adalah putri Imran, keturunan Daud. Maryam berasal dari keluarga yang bersih, lagi baik, kalangan balia. Ini kau baca aja Ibnu Katsir Nandar.
Terus kok bisa mengatakan orang yang sama? Nggak bisa. Ya. Bentar. Nah ini. Ibunya melahirkan dia dalam surah Al-Maryam. Ibunya bernazar bahwa jika kelak anaknya lahir, ini ibunya itu berada di Baitul Maqdis. Ibunya Maryam. Terima kasih, dah habis waktu. Habis. Nampak Rudi sangat tergupu-gupu. Nggak tergupu-gupu. Oke, teman-teman. Nggak ya. begitu juga. Baik. Ayo Nandar, pencet ya. Silakan. Terima. Rudi, tolonglah yang jujur lah, Rudi. Iya. Ya, jujurlah padaku. Teman-teman, kita lihat ya. Si Rudi ini nggak jujur. Yesus itu berbahasa Aramaik. Nggak pernah Yesus berbahasa Yunani. Nih, saya bacakan ya. Teman-teman silakan Anda ini. Bahasa yang biasa dipakai di Palestina pada saat itu adalah bahasa Aram, logat Sirokasdim. Setelah penawanan di Babel, di bahasa ini mengganti bahasa Ibrani asli. Meskipun selanjutnya bahasa Ibrani menjadi bahasa dokumen rohani. Adalah ini nih, saya bol ya warna. Nah, saya bol ini. Coba perhatikan, gak jujur kamu tuh kalau baca, terlalu emosi. Adalah masuk akal untuk percaya kalau Yesus berbahasa Aram bukan Yunani. Sebab rakyat tidak mengerti kalau dia berbicara dalam bahasa lain. Jeder. Nah, sedangkan bahasa Yunani itu baru ada nih, perhatikan nih. Nih, baca yang benar ya. Nih, Rudi. Ini bahasa penjajah Romawi, Roman Empire. Perjanjian baru ditulis dalam bentuk bahasa Yunani yang merupakan bahasa umum di Mediterania Timur pada penaklukan Alexander Agung 335 sampai 323 sebelum Masehi. Ini evolusi bahasa Yunani Byzantium. Tuh, kapok kan? Nah, jadi kalau kita melihat datanya ini sudah sangat jelas loh. Yesus itu nggak bisa berbahasa lain selain bahasa Ibrani dan Aramaik. Makanya saya minta, kalau Yesus berbahasa Ibrani ada datanya. Kalau Yesus berbahasa Aramaik ada tuh, Efata. Kamu tahu nggak ketika Yesus menyembuhkan orang buta pakai bahasa apa dia? Efata. Kamu tahu nggak Efata itu artinya apa? Terbukalah. Makanya Efata dalam bahasa Qur'annya Al-Fatihah, Fatahah dalam bahasa Arab, Epata dalam bahasa Aramaik. Kristen nggak pernah sampai di titik ini untuk belajar kitabnya. Kemudian Rudi, Matius 1 ayat ke-1 bukan Yesus. Saya sudah ngomong berapa kali bukan Yesus, masih ngomong Yesus. Aduh, Rudi. Nih Rudi, ini saya bacakan, tolong dipahami dan dimengerti ya. Nih, ini kan dalam bahasa terjemahannya. Kau bilang dari bahasa Inggris. Sejak kapan Yesus ngomong bahasa Inggris, Rud? Dalam bahasa Yunaninya Biblos Genesios Iso bukan Yesus. Iso. Kalau kamu nggak bisa bahasa Yunani, ya nggak bisa baca, aku bantu di Bible Hub-nya nih, Bible Hub-nya ya. Perhatikan, Rud. Matius 1 ayat 1 Biblos. Ini nih. Coba, aduh gimana bisa paham? Lu cari pertanyaan, makanya didengerin biar paham. Biblos, Rud, lihat Rud. Biblos Genesios ya. Ini. Biblos Genesios Iso, ini tuh. Iso. Kenapa jadi Yesus? Ini loh, Iso. Rekam ucapan saya. Kalau saya salah, silahkan buat video reaksi. Kenapa orang Ibrani tidak pernah menyebut Yesus? Itu penistaan. Saya tunjukkan. Itu penistaan, Rud. Nih, saya tunjukkan ke Rudi nih. Rudi mah nggak percayaan sih. Saya ngobrol dengan orang Ibrani aja. Atayodea Yesus. Hah? Yesus? Ini saya tunjukkan. Karena Yesus itu, Rud. Mohon maaf. Saya hanya menunjukkan data ya. Mohon maaf ya. Nih, Rud. Kenapa orang Ibrani tidak membanggai nama Yesus? Mohon maaf nih, teman-teman lihat nih ya. Ini bahasa Indonesianya ini kuda, dalam bahasa Ibraninya, dengarkan baik-baik. Yesus. Jadi ini kuda dalam bahasa Ibraninya apa, teman-teman?
Yesus, makanya nggak boleh. Jadi mohon maaf ya, memang orang Nasrani dan orang Yahudi itu sengaja memperolok-olok Yesus. Jadi Yesus dalam bahasa Ibrani itu ini kuda. Nih, saya nggak nista loh. Silakan Anda cari sendiri nih. Ini kuda dalam bahasa Ibraninya Jesus. Nah, ini kuda. dalam bahasa Ibraninya Jesus. tuh, makanya nggak boleh pakai nama Yesus. Makanya saya tanya, nama asli daripada Yesus atau ibundanya Yesus ketika Yesus dilahirkan itu manggilnya apa? Yesus atau Iso? Jeder kan? bingung memikirkannya. Bingung memikirnya sampai pucat, Rudi. Untung bukan tektokan. Kalau tektokan habislah korun. Untung kamu baik loh. Kalau si Edi saya terbubukin kamu. Makanya belajarlah Ibrani, Aramaik biar nggak kalah debat. Bingung kan? Masih bingung tuh. Dia jari-jari data dulu tuh. Kalau saya sudah standby dari tadi. Kita jadi dulu. Jangan pakai musik, Nandar. Jangan pakai musik. Enggak, ini enggak kena. Itu dikena nanti. Sebentar. Aku udah bingung, makanya belajarlah, Rud. Sabar Sudah kau, tunggu dulu. Sudah saya bilang, tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Tidak ada. Ya, sabar. Gak ada, kau itu entengnya sebentar aja ya. Kalau Sebentar enteng, ya. kenapa kau masih jari? 5 menit gak? Ya sebentar. 5 menit gak cukup untuk mencari data. Kasihan aku. 5 menit tidak cukup untuk mencari data. Masih bingung. Kalau saya mah, kamu framing kemanapun saya mah santai. Nah, karena otaknya di sini, ilmunya di sini, bukan di Google. Sudah saya bilang tidak ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Ya, saya nggak ahli Ibrani, saya nggak ahli Yunani, tapi bisa kok fakta dilihat. Saya ngobrol dengan orang Israel, ya kan? Saya bisa baca, ya Kristen terjemahan saja. Katanya Yesus dari bahasa Inggris. Sejak kapan Yesus ngomong bahasa Inggris? Sebentar. Bingung dia. Sabar dong. Aduh, ya udah, saya tunggu 12 jam saya tunggu. Aduh, kasihan aku, gak tega, Rud. Apalagi tektokan. Bubuk kamu, Edi saja kabur. Matikan, sudah dapat aku, tenang. Oke, Nandar. Ya, pertama aku mau mengatakan sama kau, memang kau manusia paling on kok. Kan sudah aku bilang, memang bukan Yesus. Yesus itu kan ditranslate orang Inggris. Sejak kapan nih Yesus berbahasa orang Inggris? Memang gak orang Inggris. Sama dengan kau, sejak kapan Isa? SOS kok jadi Isa? Nah, terus kau bilang dia nggak bisa berbahasa Yunani. Buktinya yang kau kutip tadi itu kan bahasa Yunani. Kau pun tidak ngerti apa dalil kau. Sekarang kubukakan ini Yohanes 19. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab di tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa apa, Nandar? Ibrani. Bahasa apa, Nandar? Latin. Bahasa apa, Nandar? Yunani. Paham nggak kau bahwa di situ sudah ada terdapat 3 bahasa? Bahasa Ibrani, Latin, Yunani. Kau pakai dalil itu, ya kalau aku dari kitab suci aja sudah mengatakan ini kitab tertua daripada sabda yang kau bilang tadi, Nandar. Bahasa Aram betul, tapi dibuat di situ bahasa Ibrani. Alkitab mengatakan itu, Nandar. Lah kau Isa bahasa apa, Isa? Kau kerat kupingku kalau dapat kau tentukan Isa berbahasa apa. Seperti ini ditulis loh. Bahasa Arab. Makanya Allah SWT menyampaikan kepada Nabi Muhammad pakai bahasa Arab. Kalau Allah SWT kalian bukan umat terjemahan, sudah pasti ucapan Isa itu dibuat dalam bahasa Aram. Kalau benar-benar Isa itu orang Aram, ikan indah. Isa itu orang Arab. Sudah saya buktikan. Kau baca, sudah ku bilang tafsir Ibnu Katsir. Jangankan Ibnu Katsir. Kau baca surah Maryam mulai dari ayat 10 sampai 16. Saat itu Maryam itu ada di Baitul Maqdis. Dari mana kita tahu dia berada di rumah Zakaria? Zakaria itu di mana? Mihram itu ada di mana? Bait Allah.
Maka dibilang ke timurnya itu Arab. Pahami dulu timurnya Yerusalem itu Arab. Sudah itu dia hidup di zaman kaisar siapa? Kan sudah dijelaskan Raja Damaskus. Makanya kau cari di googling kau aja. Kau kan suka googling. Tadi kan kau bawa googling, aku bawa dari kitab suciku. Gak mau aku googling. Kau cari googling Nandar. Tahun berapa Raja Damaskus menguasai Palestina? Kita googling. Kalau memang itu kau buat. Aduh, berapa Raja Damaskus menguasai Palestina dan Israel? Ini aku buat. Nah ini abad ke-19. Ya Isa lahir abad ke-19 kalau gitu. Abad ke-berapa ini? Sebentar, mana dia ya? Ya kalau mencari 1929 dibuat sini ya. Ntar ya. 1921, 29 itu dia. Kau cari aja lah. Banyak itu, googling aja kau. Tahun berapa Raja Damaskus menjajah Palestina dan atau bangsa Israel? Itu cara melihatnya Nandar. Gak akan sanggup kau melawan aku, udah aku bilang. Error in person aja kau gak tahu. Kalau nama kau bisa ke RT, ke RW. Kan sudah aku bilang, kenapa Yesus jadi Yesus? Kenapa bacanya kan Yesus? Yesus. Orang Amerika, orang Inggris mengatakan jadi Yesus bahasa Inggrisnya. Orang Indonesia mengganti J jadi Y. Kan tidak masalah kalau nama. Tapi kau nggak tahu Isa itu hidup di Arab, di bawah pemerintahan Raja Damaskus. Sementara Yesus hidup di bawah pemerintahan Romawi. Di salibnya ada 3 bahasa. Bahasa apa? Ibrani, Latin, dan Yunani. Kok kau bilang Yesus nggak pandai bahasa Yunani? Sudah kubukakan ayatnya, dia bertemu dengan ibu dari Yunani. Masa ibu itu bahasa Yunani, terus Yesus bahasa apa? Bahasa Ibrani nggak nyambung, golok. Tentu Yesus paham. Terus Yesus dihadapkan ke Pilatus. Pilatus itu orang apa? Romawi. Masa Yesus bisa menjawab ucapan si Pilatus? Jadi di situ bahasa sudah ada Romawi, Ibrani, Latin, dan Yunani. Nah itu biar kau tahu Nandar ya. Sekarang kau tinggal buktikan. Mana Rita Wahyu mengatakan Yesus tidak mati di salib. Sebagai bukti kau tanggung jawabi ucapan Rita Wahyu, Yesus adalah Isa. Silakan. Jangan kau lari. Tadi kau nggak pernah bahas dari Quranmu, satu pun nggak ada. Astagfirullahaladzim. Nandar, biar sportif kita Nandar. Ya sekali-sekali kau bantah lah. Sabarlah, ini sabarlah. Nggak masuk begini. Sekali-sekali coba kau ulas dari Quranmu. Ya ampun. Aku kan sudah mengatakan begitu. Kau bahaslah, dia nggak hidup di raja zaman Damaskus, tapi hidup di zaman Raja Herodes. Kau tunjukkan dari tafsir siapa? Udah cepet. Astagfirullah. Sekali-sekali dari Quran mulai bahas, tidak sportif. Silakan. Ya, silakan. Ya, Rudi, Al-Quran itu pasti benar. Tidak ada seorang Muslim pun yang menolak Al-Quran sebagai sebuah kebenaran. Tapi kalau tafsir itu relatif. Tafsir itu ada yang relatif, tafsir itu ada yang mutlak. Contoh surat Yasin berbicara tentang Paulus, itu riwayatnya palsu. Ya, meskipun ada di dalam tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir itu hanya mencantumkan sebagai sebuah hajanah, bukan sebagai sebuah rujukan. Itu satu sudah saya jawab ya. Yesus dan Isa itu sosok yang sama, tetapi perspektif yang berbeda ya. Tadi Rudi mengatakan, Nandar, untuk mencari data ini aja, bahwa ada Indri di atas kayu salibnya Yudas ketika disalib, dia nyari sampai 5 menit. Kalau saya mah tinggal merem, tak ketemu itu. Yang nulis itu bukan Yesus, dan Yesus di situ tidak membacanya. Ya, nggak ada kata membaca, Yesus membaca. Ya, itu dibuat oleh pemerintahan Pontius Pilatus yang memang dia orang Romawi, yang pada saat itu ingin mempopulerkan bahasa Yunani sebagai bahasa nasional. Cuma belum, orang-orang Yahudi itu tetap kukuh dengan bahasa Aramaiknya. Nih, contoh begini.
Kalau ada ini di Yogyakarta ya, ini ada tulisan bahasa Jawa. Saya orang Jawa atau teman-teman orang Jawa bisa nggak baca tulisan bahasa Jawa meskipun ini terpampang tulisan bahasa Jawa? Kan tidak. Data dan fakta, Rud. Ini pakai data loh saya. Yesus itu nggak bisa bahasa Yunani. Kalau Yesus bahasa Aramaik ada nih. Adalah masuk akal untuk percaya kalau Yesus berbahasa Aram. Ya, mana tadi? Nih. Adalah masuk akal. Adalah masuk akal kalau Yesus berbahasa Aram. Nih. Tuh. Adalah masuk akal kalau percaya Yesus bahasa Aram. Sebab, ini ada sebab nih, lanjut nih. Sebab, nih, coba Rud, ini dari yayasan resmi loh. Di Kemenkumham tertulis, rakyat tidak mengerti kalau dia berbicara dalam bahasa lain. Makanya saya minta data. Di mana Yesus ngomong bahasa Yunani? Nih, kalau bahasa Aramaik nih, Rud, ketika Yesus menyembuhkan orang yang bisu, itu bukan pakai Yunani. Coba, pakai bahasa apa? Pakai bahasa Aramaik, epata. Kalau dalam bahasa Arabnya, pataha. Makanya ada surat Al-Fatihah, artinya pembuka. Nah, ketika Yesus menyembuhkan orang bisu, ketika Yesus menyembuhkan orang buta, apa kalimatnya? Epata, terbukalah. Nih, perintah dalam bahasa Aram yang berarti terbukalah. Ada nggak Yesus ngomong dalam bahasa Yunani? Barakate helo tehe, misal dalam bahasa Yunani, ada nggak? Nggak ada. Nih, ketika beliau menyembuhkan orang yang bisu, pakai epata, nggak ada pakai Yunani, Kristos, nggak ada. Kenapa? Istilah Yesus itu adalah istilah penghinaan dari orang Yahudi kepada Yesus. Namanya bukan Yesus, namanya Iso. Kamu nggak percaya, Rud? Ini, Rud, Indonesia Ibrani. Ini kuda dalam bahasa Ibraninya apa? Kita dengarkan. Ini kuda. Ini kuda. Bahasa Ibraninya apa, Google? Jesus. Yesus. Nih. Jesus. Yesus, makanya nggak boleh kita memanggil Yesus. Harusnya kita memanggil Iso. Tuhan Iso. Udah. Ini fakta loh, Rud. Kamu bilang sola scriptura, kepercayaan, keyakinan bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Saya tunjukkan Matius 1 ayat 1. Sebelum kita ke Matius, nah, kalau Yesus ngomong bahasa Aramaik ada ayatnya. Epata itu bahasa Aramaik, ya kan? Kalau Yesus ngomong bahasa Ibrani ada datanya. Ya. Kami semua rubah ke tanah suatu suara dalam bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani ada datanya, bahasa Aramaik ada datanya. Saya minta sama kamu, di mana Yesus mengatakan dalam bahasa Yunani? Kalau ada, saya lompat dari atas Monas pada malam hari ini. Gak ada, sampai kiamat pun gak pernah ada. Itu nama Yesus, ini kuda, itu penghinaan kepada Nabi Isa. Jadi kalau orang Kristen sayang kepada Yesus, namanya Iso. Kalau dalam bahasa Arab, Isa, itu namanya fonetik korespondensi. Kamu belajar dan kuliah atau tidak? Pasti ngerti apa itu fonetik korespondensi. Matius 1 ayat ke-1, ya, Genesios Iso, bukan Yesus. Aduh. Bingung tuh, sampai lihat tuh wajahnya, sampai nyari datanya mana Yunani. Nggak bakal ada, nggak usah dicari. Oke, Nandar, aku balas kau ya. Aduh, Rude. Terima. Ya, kawan-kawan. Tapi saya tidak akan meniru Sinandar yang mengatakan arti Yesus itu adalah kuda. Karena nanti arti akbar adalah tikus. Kalau mengarti-artikan gitu kan banyak, Nandar. Ya, jadi kita nggak usah bicara seperti itu. Jangan kau jawab. Tenang lu kau. Ya, karena aku bilang akbar bukan aku akbar ya. Jadi kawan-kawan, kita nggak boleh mengambil hal-hal seperti itu cocokmologi. Ya, sportif aja. Kalau Yesus ya Yesus, bukan Isa. Terus kau bilang Alkitab, Al-Quran adalah berisi kebenaran. Tunjukkan kebenarannya. Isa itu hidup di zaman pemerintahan siapa? Itu kan gak kau jawab, Nandar. Hanya nyerocos-nyerocos saja kau. Coba dulu mana kebenaran Al-Quran itu Isa itu hidup di zaman kaisar siapa?
Kau sangkal Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu lebih cerdas dari siapapun di muka bumi ini. Nabi Muhammad aja tidak ada bercerita tentang kisah Damaskus, tidak ada bercerita tentang penyaliban Isa. Ibnu Katsir bisa menjelaskan lebih detail, dan lebih detail lagi Kemenak bisa mengatakan yang disalib adalah Yudas. Coba kau pernah nggak memakai dalil itu? Kan pernah. Oh, yang disalib adalah Yudas. Tafsir siapa itu? Oh, Kemenak. Bukan, Ibnu Katsir. Di bukunya yang kedua, kan begitu kalian kan. Nah, sekarang Nandar, nggak ada bukti yang bisa kau bawa. Sementara aku, oh memang bukan Yesus yang Yesus kan tidak membaca tulisan itu. Waduh Nandar, sekarang ku buka tadi yang ku bilang itu ya. Di Markus 7 ayat 24 sampai 26. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Kau googling dulu Tirus itu daerah mana? Itu bukan daerah Yerusalem. Sehingga kau paksakan Yesus harus berbahasa Ibrani atau Aram. Daerah Tirus, ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau ada orang untuk mengetahuinya, tetapi keadaannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia lalu datang tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani. Kita bicara kitab suci saja Nandar. Ngapain kau googling? Makanya aku bilang kau berkata tadi Al-Quran berisi kebenaran. Tunjukkan kebenaran itu sama kami. Isa hidup di zaman siapa? Kaisar siapa? Itu aja nggak bisa kau. Jangankan kau, semua ulama Islam tidak akan bisa menjawab kecuali Ibnu Katsir. Hidup di zaman Kaisar Raja Damaskus. Kau carikan saya, hebat kau. Ya, dari Quran ku potong kupingku ini. Kurang apa lagi aku? Ya, oke. Sekarang apa lagi pertanyaanmu? Sudah ya, mengenai Yesus itu ku akui betul itu dari bahasa Inggris pakai J di Indonesia kan jadi Y. Kok bisa begitu? Itulah namanya translate, tidak masalah. Bahkan di Islam menjadi Isa kau bilang kan. Bagaimana jalannya Isa? Kalau saya nggak pakai Al-Quran tapi pakai Bible bahasa Arab, menjadi Isa. Paham? Kalau nama, kau kan seorang pengacara. Kalau nama masih bisa diperbarui, kau pergi RT RW lurah, ini adalah orang yang sama, selesai itu. Tapi kalau dia hidup di zaman Nandar, lahir di zaman Soeharto, terus Nandar yang satu lagi lahir di zaman SBY, kau kira itu orang yang sama? Oh enggak, itu kan dari apa aja pandangan teologis. Nenekmu kiper kata Zulkifli. Zamannya Soeharto itu tahun berapa? SBY tahun berapa? Oke lah, terakhir Soeharto 98. SBY tahun berapa? Selisih berapa tahun? Kok masih dianggap orang yang sama? Mikir dong Nandar, mikir. Sudah kubukakan dari Al-Quran. Dia pergi ke timur Baitul Maqdis. Ya kau cari daerahnya apa? Sampai nanti kita debat ini, tidak bisa kau jawab itu dari Quran. Hidup di zaman Kaisar siapa Isa itu? Isa nggak disalib. Matikan mikmu, jangan kau curang. Sekarang ku tanya kau, Isa menggunakan bahasa apa? Coba kau jawab, kasih dari Al-Quran. Aku ingin tahu. Jangan kau bilang dia berbicara sama Bani Israel. Bani Israel di Arab juga ada. Harus kau ungkit itu. Ini dia hidup di dalam kaisar ini, dia berbahasa ini. Kau carikan saya satu. Ya Nadar. Pertama kau carikan hidup di raja siapa. Kedua berbahasa apa Isa. Buktikan. Aku ingin tahu. Harus dipotong. Sampai merah muka kau Nandar. Aduh. Merah dari mana? Slow. Berapa putaran lagi kita Nandar? Ketawa. Aduh yang cerah ya. Udah seberapa lagi deh? Berapa Karena lagi? kau nggak punya dalil lagi. Ya udah cep. Udah error in persona. Udah jangan baru tahu error in persona aja diulang-ulang terus. Diulang-ulang terus. Ya berapa kali putaran lagi kita? Ya gua terserah lu. Ya gua terserah lu. Sampai berapa putaran? Sekali lagi aja. Karena kau nggak bisa membuktikan hidup di zaman kaisar siapa? Iya. Cuk. Siapa tadi duluan? Aku atau kau tadi duluan? Udah. Kau duluan tadi kan? Mulai. Ya. Abis kau. Ini aku gimana nih? Abis kau aku penutup. baru kita penutup ya. Aku nanti 10 menit. Silakan.
Gimana? Saya sebentar gimana? Ini aku. Rudi, tak dulu ngomong dulu. Ini aku. Terus habis kau, aku 10 menit baru kau terakhir. Oh iya, siap. Silakan. Ya, kalau Al-Quran dengan bahasa Yesus itu nggak pernah ada kontradiksi. Ini saya tunjukkan ya di dalam Al-Quran. Kau bilang nanti potong ya leher kamu ya, potong. Jadi saya bacakan di dalam Al-Quran, teman-teman lihat ya. Ini Al-Quran surat 61 ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha syihrun mubin. Pertama, Al-Quran mengatakan namanya itu Isa. Dalam bahasa Aramaik namanya Iso. Inilah disebut ketobo dili duteh de Iso. Jadi antara Isa dengan Iso itu namanya fonetik korespondensi. Jadi sosok yang sama, namanya Iso. Kalau Yesus itu artinya ini kuda. Makanya Al-Quran tidak mengatakan itu Yesus. Nah, kemudian yang pertama adalah namanya Isa. Yang kedua, Nabi Isa mengatakan akan ada seorang nabi yang namanya Ahmad. Ini ada di dalam Bible. Tapi sebelum saya ulas, saya ingin membahas dulu tentang ini. Ya, tentang tadi kamu bilang akbar itu tikus. Nggak ada kata akbar di dalam Bible itu tikus namanya. Ini dalam bahasa Ibraninya bacaannya bukan akbar, nggak ada dages. Makanya ngomong bahasa Ibrani tapi nggak ngerti bahasa Ibrani. Saya bacakan ya. Fejeh lahem hatame. Inilah makanan yang haram buat kalian ya. Hatame besheret hasheret ya. Hashoret al haares haholed ph ahbar. Ini dibacanya ph ahbar, bukan akbar. Di sini ain. Kalau akbar itu pakai alif dalam bahasa Arabnya. Sangat jelas nih. Fejeh lahem hatame beseret hasores al haares saholet ph ahbar. Ini dibacanya ahbar. Sejak kapan ini dibaca akbar? Satu, kita lihat teman-teman ya. Dengan Quran surat As-Sof ayat ke-6. Sekarang kita buka Quran Bible Yohanes 16 ayat 13. Bener nggak namanya Ahmad? Nih. Ini saya baca dalam bahasa Ibrani. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, dimanipulasi jadi roh kebenaran. Nah, dalam bahasa Ibraninya abal hu asher hu ruaha Ahmed. Nah, itu fonetik korespondensi lagi. Ahmad lagi di sini sama dengan Quran surat As-Sof ayat ke-6. Abalhu asyarhu ruwaha Ahmad. Ahmad. Makanya kalau di Inggris sebutannya kalau Ahmad, Ahmed. Kalau Muhammad jadi Muhammad. Itu fonetik korespondensi. Maju kena, mundur kena. Saya sudah tunjukkan di dalam bahasa Aramaik Iso, dalam bahasa Yunani Iso. Kenapa jadi Yesus? Efatalah hatimu, terbukalah hatimu. Wahai yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepada Evangelis Yonatan Nandar, karena ada kebenaran dan hidup, dan ada kebenaran Islam di dalam diri saya. Masya Allah, haleluya, terpujilah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jelas, Ahmad, Muhammad, ya kan?